Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih diberikan kemudahan dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kemudahan dalam thalabul ilmi. Sama-sama kita berharap, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap aktivitas ketaatan ibadah yang kita kerjakan betul-betul bernilai pahala dan betul-betul jadi sebab kita besok dimudahkan masuk ke dalam jannahnya. Jamaah kaum muslimin, malam hari ini kita lanjut ngaji kita masih pada pembahasan Asmaul Husna. Dan terakhir kita belajar Asmaul Husna yang berbunyi Al-Alimu, yang maknanya adalah yang maha mengetahui. Jamaah kaum muslimin, setelah kita memahami, setelah kita belajar bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas, bahwa tidak ada satupun yang luput daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan perubahan. Orang yang sudah ngaji nama Al-Alim itu harus berubah. Ya, karena perubahan dalam diri seorang hamba ketika belajar dari Asmaul Husna, itulah tingkatan belajar Asmaul Husna yang paling tinggi. Bapak Ibu mungkin sama-sama sudah kita pelajari bahwa level belajar Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 3. Level tingkatan belajar Asmaul Husna itu ada 3. Tingkatan yang pertama adalah menghafalnya. Maka siapa yang mampu menghafalkan Asmaul Husna itu merupakan tambahan kebaikan. Dan inilah pendapat Al-Imam Bukhari ketika menafsirkan makna ahsa, itu maknanya adalah menghafal. Ini pendapatnya Imam Bukhari. Kemudian tingkatan yang kedua dari belajar Asmaul Husna adalah memahami maknanya. Dan terakhir tingkatan yang paling tinggi adalah mengamalkan isinya. Maka Bapak jamaah kaum muslimin, seorang yang sudah belajar nama Al-Alim harus ada perubahan. Siapa yang belajar Asmaul Husna namun dalam dirinya tidak ada perubahan menjadi lebih baik, maka belajarnya selama ini tidak ada manfaatnya. Al-Imam Sufyan bin Uyainah belum mengatakan, Bapak Ibu, idza kana lailu jahil wa nahari naharu safih. Apabila kondisinya orang yang belajar itu seperti kondisinya orang yang bodoh, kondisi waktu siangnya orang yang sudah ngaji itu sama seperti orang yang belum ngaji, lalu apa gunanya ilmu yang kita kumpulkan selama ini? Harus ada perubahan antara yang ngaji sama yang belum ngaji. Maka jamaah kaum muslimin, kita akan belajar perubahan apa yang harus ada pada diri seorang muslim dan muslimah setelah dia mengenal nama Allah Al-Alim. Yang pertama, setelah kita kenal nama Allah Al-Alim, perubahan yang harus ada dalam diri kita adalah semakin bersemangat.
semakin bersemangat dalam mengerjakan kebaikan walaupun dalam kondisi sendirian. Ya, siapa yang memahami betapa luasnya Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmunya, maka ini akan menumbuhkan pribadi seorang hamba selalu bersemangat dalam mengerjakan kebaikan walaupun dia itu apa? Sendirian. Bapak Ibu, di antara tabiat manusia itu mereka semangat beramal, semangat berbuat ketika ada yang memperhatikan. Saya tanya Bapak Ibu, nyapu di masjid, misal sendiri sama bersama orang banyak, kira-kira semangat mana? Kenapa? Kok semangat bersama orang banyak? Satu, gendang rampung. Yang kedua, bisa jadi senaknya tambah banyak. Dan yang ketiga diantaranya, karena ada yang memperhatikan dari apa yang kita kerjakan. Ini lumrahnya manusia, tabiat manusia itu ketika dia beramal sesuatu ada yang memperhatikan, itu tambah semangat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, seorang muslim dan muslimah ketika beramal tujuannya ingin dilihat Allah atau ingin dilihat manusia. Bapak Ibu, kita beramal ini ingin dilihat Allah atau dilihat manusia? Dilihat Allah. Kalau Bapak Ibu beramal ingin dilihat manusia, mesti kecewa. Karena penglihatan manusia itu terbatas. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu beramal tujuannya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan tidak mungkin kecewa. Karena Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Setiap waktu selalu memperhatikan, melihat apa yang kita kerjakan. La ta'khuduhu sinatau wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Maka jamaah kaum muslimin, kapanpun kita beramal, kalau kita niatnya dalam rangka untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah taala kapanpun itu akan tumbuh semangat. Dan Bapak Ibu bersyukurlah, siapa yang beramal kebaikan sudah tumbuh dalam dirinya perasaan karena dilihat oleh siapa? Allah. Siapa yang beramal dan merasa dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berada pada tingkatan agama yang paling tinggi. Siapa yang beramal dengan pendorong karena dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang berada pada level agama yang paling tinggi. Bapak Ibu, level agama itu ada berapa? Ada 3. 1, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Dari 3 ini manakah level yang paling tinggi? Ihsan. Dan ihsan kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Kalau enggak mampu, fa innahu yaraka, yakinlah Allah itu pasti melihat kita. Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Suratnya surat Al-Baqarah ayatnya 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama," dan apapun, "wama taf'alu min khairin," dan kebaikan apapun yang kamu kerjakan. Umum Bapak Ibu. Kebaikan yang kecil maupun yang besar. Kebaikan yang kita kerjakan dengan sembunyi maupun terang-terangan. Umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuhullah, niscaya Allah pasti mengetahuinya. Apapun yang kita kerjakan dari kebaikan maupun keburukan, Allah pasti apa? Mengetahuinya. Bapak Ibu, dari ayat ini ada 2 pelajaran. Satu sebagai busra. Busra niku napa?
kabar gembira. Ayat surat Al-Baqarah ayat 197 ini sebagai kabar gembira. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu, walaupun manusia gak ada yang tahu, Allah pasti apa? Tahu. Dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembira. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah beramal kebaikan, manusia sudah melupakannya. Atau kita pun juga sudah lupa. Tapi jangan lupa Allah sudah mengetahuinya. Itu tanda akan dibalas dan bahkan Bapak Ibu, balasan Allah kepada amal hamba itu gak sa-sae. Gak sa-sae itu bahasa lainnya apa? Gak sembarangan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang hamba itu gak sembarangan. Kenapa? Karena satu kebaikan balasannya gak cuman satu, tapi berapa? 10 minimalnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan man jaa bil hasanah falau bi asri amsalihha. Siapa yang mengerjakan suatu kebaikan maka baginya 10 kali lipatnya. Itu minimalnya. Bapak Ibu, ibaratkan ini apa? Gelas. Isinya apa? Bapak Ibu nek adem-ademan iki pengen ngombe apa? Oh, kopi. Ibaratkan ini kopi atau ini jahe, sesuai kesenangan jenengan. Dengan satu gelas air minum Bapak Ibu, kita bisa memetik puluhan kebaikan. Satu, ketika minum, orang yang berilmu itu menggunakan tangan kanan, satu kebaikan. Yang kedua apa lagi? Membaca doa. Yang ketiga, duduk. Yang keempat, kenapa? Minimal 3 kali tegukan. 4, tidak ditiup kalau dia panas. Nek panas Pak, masuk es ditiup. Sudah berapa tadi? 4. 1 napa? Pegang pakai tangan kanan. Kedua membaca doa. Ketiga duduk. 4, 3 kali tegukan. Kelima tidak ditiup. Ada yang lainnya? Yowes, pripun? Oh, selesai minum mengucapkan 6. Berarti dengan satu gelas air minum kita mendapatkan berapa pahala? Kok 6? Kaidahnya 1 kali berapa? 10. Berarti kalau 6 kebaikan berarti berapa? 60. Masya Allah. Berarti cari pahala itu mudah atau sulit? Yang paham, yang tahu. Beda Bapak Ibu, sama-sama minum air putih beda. Orang yang berilmu bisa mendapatkan pahala, yang enggak berilmu entuk enggur napa? Wedang tok. Makanya Allah mengatakan la yastawi alladzi la ya'lamun walladzi ya'lamun. Enggak sama antara orang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Enggak sama amalannya, enggak sama pahalanya. Sama-sama sholat maghrib Bapak Ibu, sama-sama 3 rakaat. Podo sapa sing imami. Antara berilmu sama orang berilmu beda. Beda apanya? Beda pahalanya. La yastawi, enggak sama. Maka Bapak Ibu bersyukurlah. Siapa yang diberikan taufik bisa istiqomah di dalam belajar ilmu agama. Itu tanda-tanda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ini pelajaran yang pertama, busra. Kabar gembira. Karena tidak ada kebaikan yang kita kerjakan walaupun dilupakan manusia, pasti akan dicatat, pasti akan dibalas. Yang kedua sebagai motivasi, sebagai targhib. Ya. Kenapa jamaah kaum muslimin kok jadi motivasi? Karena kalau Bapak Ibu beramal, walaupun gak ada manusia yang tahu, tapi Allah pasti tahu. Dan yang paling penting itu bukan dilihat manusia, tapi dilihat siapa? Allah. Kenapa? Karena yang punya surga bukan manusia. Yang punya surga adalah
Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama belajar terus menghadirkan sifat muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini selalu harus dipupuk Bapak Ibu. Ya. Sekarang Bapak Ibu rata-rata masjid, ngapunten rata-rata masjid niku kamar mandine pas jenengan mlebu pripun kira-kira? Nganggo mencat irung mboten? Nganggo mencat irung kenapa? Mambu. Keramiknya warnanya apa? Garek dulunya apa? Padahal itu kamar mandi apa? Masjid. Dan kalau namanya baunya pesing berarti yang masuk ada atau tidak? Ada. Tapi kenapa mereka membersihkan? Karena kurangnya sifat muraqabah. Kurangnya sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, ketika kita berlapang, ketika kita mendapatkan kelonggaran, usahakan punya amalan. Dan jaga amal itu, walaupun amal itu hanya menggerakkan lisan. Di Bapak Ibu ketika lapang, ketika longgar, lapang itu maksudnya sehat, lapang itu maksudnya punya waktu, lapang itu maksudnya punya harta. Ketika kita lapang, usahakan kita punya amalan yang dijaga, walaupun sebatas menggerakkan lisan. Bentuknya apa berarti? Berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Amal yang kita rutinkan, yang kita jaga Bapak Ibu, tatkala kita nggak ada orang, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang jadi sebab datangnya pertolongan tatkala mendapatkan kesempitan. Amalan yang kita jaga dengan ikhlas tentunya, maka itu akan jadi sebab datangnya pertolongan tatkala mendapatkan apa? Kesempitan. Allah sebutkan dalam surat As-Saffat tentang kisah Nabi Yunus. Ketika itu diuji dengan dimakan apa? Ikan. Kemudian Nabi Yunus akhirnya pun dikeluarkan dari perut apa? Ikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat 143 144, apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau sekiranya dia Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, lisannya tidak sering mengucapkan apa? Tasbih, lala bisa, sungguh. Di sini ada lam penguat Bapak Ibu, sungguh la bisa. Dia akan tinggal fi batnihi, di perut ikan, ila yaumi yub'asun, sampai hari kiamat. Tapi gara-gara tasbih yang dia rutinkan tatkala dia lapang, tatkala dia longgar, itu pun jadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqar Rasul, betul kata Rasulullah SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fissiddah. Kenali Allah, maksudnya jalankan agama Allah di waktu lapang, di waktu longgar. Ya'rifka, Allah pun akan mengenali kamu, Allah pun akan menolong kamu fissiddah, tatkala mendapatkan apa? Kesempitan. Baik jemaah kaum muslimin, saya baca hadisnya, ditirukan bersama-sama. Ta'arraf, monggo, ilallahi firraha ya'rifka fissiddah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fissiddah. Sarang-sarang 1, 2, 3. Kok meneng Pak? Berarti ada ngapal. Biasanya 2 kali dengar langsung mergone hawane adem kok Pak. Iki nek kira-kira metu jae Pak RT purun mboten ya? Duh ora sing jawab ra sida.
Tapi jamaah kaum muslimin, sekarang perubahan yang kedua. Orang yang sudah belajar nama Al-Alim, memahami ilmu Allah itu tanpa batas, maka buah yang kedua adalah kita tidak akan sombong. Kita tidak akan sombong dengan ilmu yang kita miliki, seluas apapun ilmu kita. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang paham Allah itu Al-Alim, maha mengilmui dengan ilmu yang tanpa batas. Apabila itu kita yakini, akan membuat kita tidak sombong dengan ilmu kita miliki. Sebab yang pertama adalah seluas apapun ilmu yang dimiliki oleh kita Bapak Ibu, itu karena sebab dimudahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu kita ini punya ilmu, ini semata-mata karena Allah mudahkan. Dikasih anugerah Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita menyadari seperti ini Bapak Ibu, kehebatan apapun yang ada pada kita tidak akan menyebabkan apa? Kesombongan. Sehebat-hebatnya kita, setinggi-tingginya ilmu kita, jangan lupa kita punya ilmu karena Allah mudahkan. Ya. Kalau Allah tidak mudahkan, mustahil kita punya apa? Ilmu. Ya, rata-rata kita Bapak Ibu IQ-nya, kok IQ? Kenapa Pak? Rata-rata yang hadir ini kecerdasannya menengah ke atas atau ke bawah? Pernah tes toh Pak? Kita ini orangnya biasa-biasa kok Bapak Ibu. Sekolah ya ora tau entuk ranking napa? Ranking 3 besar, apalagi 1 besar, jarang. Tapi alhamdulillah karena Allah mudahkan, kita pun mendapatkan apa? Pemahaman ilmu. Sebab yang kedua Bapak Ibu, ya, kalau kita paham nama Allah Al-Alim, ilmunya tanpa batas, ini tidak menyebabkan kita sombong lagi, karena seluas apapun ilmu yang dimiliki manusia, jangan lupa masih ada yang lebih berilmu. Ngapunten, kadang orang itu merasa kemaki, sombong. Kenapa? Karena merasa lebih. Kalau dia tahu di atas dia ada yang lebih lagi, akan turun sombongnya. Bapak-bapak mungkin dulu merasa wajahnya paling apa? Tampan. Ternyata ketika datang orang kok wajahnya lebih tampan daripada jenengan, sombongnya turun atau naik? Turun. NS luwih ganteng. Ya. Pas taklim seperti ini Bapak Ibu, mungkin bagi yang bisa menjawab, Purwomoso yang paling pintar. Ketika datang orang yang lain dan dia lebih pintar, akan turun kesombongannya. Maka Bapak Ibu, ini diantara kiat agar tidak tumbuh kesombongan dalam diri kita dalam hal apapun. Jangan lupa di dalam diri kita, bagaimanapun hebatnya, masih ada yang di atas kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat apa ini? Terlupakan Bapak Ibu. Yang bisa jawab boleh pulang Bapak Ibu. Surat apa lagi? Sebentar. Wa fauqa Surat Yusuf ayatnya 76. Suratnya surat apa? Yusuf ayatnya 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Wa fauqa kulli dzi ilmin, di atas setiap orang yang berilmu itu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Ya, di atas setiap orang yang berilmu mesti ada yang lebih berilmu lagi.
Di atas setiap orang yang ganteng pasti ada yang lebih ganteng lagi. Di atas setiap orang yang kaya mesti ada yang lebih kaya lagi. Ini kiat-kiat agar seorang hamba tidak terjatuh dalam sifat takabur. Ya, dalam sifat apa? Takabur. Nah, punten kadang ibu-ibu niku pas ngoco, masya Allah, rumongso wajah paling apa? Kok saja bapak-bapak kan niki? Paling ayu. Tapi ketika delok TV, napa malah sinetron ternyata kalah sido kemayu napa boten? Enggak jadi kemayu. Karena ada yang levelnya di atas kita. Dan Bapak Ibu, ini penting untuk selalu kita tanamkan dalam diri kita dengan tujuan agar tidak tumbuh sifat apa? Takabur, merasa lebih, merasa lebih. Karena merasa lebih itu penyakit warisannya iblis. Merasa lebih itu penyakit warisannya siapa? Ketika disuruh sujud kepada siapa? Nabi Adam. Apa jawabannya? Qala ana khairum min. Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dicipta dari api dan dia dicipta dari tanah. Demikian ya. Dan jamaah kaum muslimin, siapa yang belajar mungkin sudah lama ngaji tapi kok masih ada kesombongan, hakikatnya ilmunya masih dangkal. Siapa yang sudah ngaji lama tapi kok masih sombong, hakikatnya dia ilmunya masih apa? Dangkal. Disebutkan para ulama, ilmu itu mempunyai 3 jengkal. Ilmu itu mempunyai apa? 3 jengkal. Siapa yang belajar masuk pada jengkal yang pertama akan tumbuh kesombongan. Lagi awal ngaji, ya, langsung rumongso sudah apa? Berilmu, tumbuh kesombongan. Ini biasanya orang-orang yang baru ngaji. Yang kedua, orang yang masuk pada jengkal kedua akan mulai tumbuh sifat apa? Tawadhu. Ya. Dan lebih hebat lagi yang masuk pada jengkal yang ketiga merasa tidak tahu apa-apa. Dan Bapak Ibu kira-kira level yang mana? Jengkal pertama, 2 atau 3? Ketiga. Ramu dengan apa-apa itu. Ramu dengan apa-apa niku mergo memang ramudeng atau karena emune bludak. Bapak Ibu, ini penjelasan para ulama sebagai bentuk pengingat, ya, sebagai bentuk pengingat saja, bukan untuk menilai, bukan untuk menghukum yang lainnya, tapi minimal untuk kita masing-masing. Kalau kita sudah belajar, ya, kemudian tumbuh sifat meremehkan yang lain, bisa jadi itu tanda ilmu kita belum seberapa. Tapi kalau Bapak Ibu semakin belajar, semakin tawadhu, itulah di antara tanda-tanda ilmunya sudah memberikan manfaat kepada kita. Sudah berapa faedah tadi? Mas Tardil diulangi. Pelajaran atau faedah yang pertama apa? Belajar nama al-alim. Mas Tarji. Kok dingklok ya tak ya? Nulis lama kantuk. Bon, lanjut. Terakhir. Yang terakhir. Bapak Ibu, orang yang paham nama Allah Al-Alim, Allah itu maha mengilmui dengan ilmu yang tanpa batas. Maka buah yang ketiga dalam diri kita adalah kita ini akan merasakan tenang. Urip niku tenang Bapak Ibu. Tentrem. Bagaimanapun kondisi kita. Bagaimanapun kondisi kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah yang mengatur hidup kita ini dilandasi bukan dengan kebodohan, tapi dengan apa? Ilmu. Gak cuman hanya dengan ilmu, tapi juga dengan kasih sayang plus keadilan. Baik, Bapak Ibu saya tanya, jenengan nate lara untu? Wah, kita era tenanan ya, Pak. Sing sering lara napa Bapak Ibu? Is lara untu. Ya. Kalau lara untu Pak gantilah. Bapak Ibu di motor.
Montor apa? Honda. Delalah ngerti-ngerti sek. Digas resa mlaku, digenjet resa urip. Jenengan beto teng pundi? Ya bener Bapak Ibu. Nah sekarang kalau ada berapa bengkel-bengkel Bapak Ibu, jenengan pilihnya bengkel apa? Bengkelnya Mas Heri. Tentunya bengkel yang paling kita yakini paling apa? Paling baik. Wis lebokke. Kita iki nek bengkel sak-sake ra iso gonyene Mas Heri set. Jenengan mriko lenggah teng ngemper dikei kopi. Lajeng motor jenengan dibongkar diodal adul. Jenengan perasaannya tenang apa mboten? Oh mboten. Lah ngapa kok mboten? Misal enek duwite, Pak. Tenang apa mboten? Kenapa tenang? Iya yakin, bengkelnya wis profesional kok. Bengkelnya lebih berilmu daripada kita, wis santai. Ngerti-ngerti ngopi entek wis rampung Bapak Ibu. Padahal bengkel itu hanya paham satu bidang saja, guru bengkel motor tok. Kira-kira bengkel motor niku suruh bengkel untu saged boten, Pak? Wis saged. Ndak bisa. Dia hanya paham satu bidang saja. Itu pun hati kita sudah tenang kok Pak. Ayem. Karena kita yakin bengkel itu lebih berilmu daripada kita. Nah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya tidak hanya satu bidang saja. Bahkan semua bidang Allah itu apa? Menguasainya. Harusnya kita lebih apa? Tenang. Terlebih lagi Allah selain luas ilmunya, Allah nggak pernah tidur. Selalu tahu kondisi permasalahan kita, walaupun kita nggak cerita sama siapa. Ya. Maka jamaah kaum muslimin hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang ketiga. Siapa yang mengimani Al-Alim, hidupnya pun akan semakin tenang. Ya. Jamaah kaum muslimin, Rasulullah SAW memberikan kabar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ajibtu lil mu'min. Aku heran dengan urusannya orang beriman. Innallaha la yaqdi lil mu'min qada. Tidaklah Allah itu menetapkan satu ketentuan bagi orang mukmin illa kana khairan lah, kecuali itu pasti baik untuknya. Ini enggak sebatas dibaca, enggak sebatas ditulis, tapi betul-betul dimasukkan ke dalam apa? Hati. Setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, kalau itu menimpa orang yang beriman, illa kana khairan lah, pasti mendatangkan kebaikan untuknya. Cuman Bapak Ibu, kadang kita ini terbiasa dengan berpikiran negatif. Kurang longgar berpikiran apa? Positif. Kalau kita sering berpikiran positif, sehingga apapun yang Allah takdirkan, itu tidak membawa ketenangan. Bapak Ibu, jenengan mantuk kerja. Anak istri di rumah, ngerti-ngerti teng isah-isah piringnya numpuk Pak. Bapak-bapak mulai kerja, lajeng mlebu omah teng isah-isah piringnya numpuk rung diisahi. Rasane ati pripun Pak? Seneng napa nesu? Oh biasa? Iki tenan kok Pak. Kalau kita pikirannya negatif, wong omah kok males. Tapi coba kita berpikir positif, pripun mikire? Alhamdulillah. Berarti nek ngomah piring bar mangan kuwi numpuk, berarti sing ngomah iso mangan, mboten kelu. Penak napa mboten? Cuman niku ora kelingan, Pak.
Cek mulai Bapak Ibu mulai kerja. Anak cilik-cilik delalah mulai kerja buka lawang omah niku berantakan mabrik. Bantale rono rene, bukune rono rene jenengan nesu napa guyu? Ya pas pengajian masalahnya. Nesu napa guyu? Kok sakit guyu? Tergantung kita pikirannya Bapak Ibu. Kalau kita pikirannya negatif, ya mencak-mencak. Tinggal kerja mulai rapi malah mare. Itu karena mikirnya negatif. Coba mikir positif. Pripun mikir positif? Oh, berarti nek omah morak mare iki anakku do sehat napa lara? Alhamdulillah. Penak napa mboten? Cuman nglatih gen positif niku sing Bapak Ibu angel. Perlu selalu diingatkan ya, baik untuk pengisinya maupun jamaahnya, karena kita semuanya manusia yang butuh untuk apa? Selalu diingatkan. Jelas Bapak Ibu? Paham? Kita cek ya. Sekarang jenengan mikirnya positif nopo negatif? Jenengan tanggal 6 Bapak Ibu. Kok guyu sik toh? Tanggal 6 bergajian, durung sempat melaku jalan-jalan, duitnya wis lemes nomor semangat. Nek lemes mikirin apa nih? Negatif. Mikirnya pripun nek negatif nih berarti? Duh, tanggal 6 rasa jajan. Ya, tanggal 6 rasa jalan lemes. Niku nek mikirin apa? Lah nek mikirin positif pripun positifnya? Angel, mas saya ora kulino Bapak Ibu. Tanggal 6 radedit, mikirnya positif pripun? Kulino radedit. Alhamdulillah untuk radedit ya. Nek dedit mumet mikir arek nyanti. Tapi coba kaum muslimin, inilah sesuatu hal yang kadang sepele tapi sangat penting. Karena ini faktor yang akan menumbuhkan kebahagiaan manusia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sesuai dengan prasangka kita. Anna inda dhanni abdi bi. Aku itu akan memberikan kepada hambaku sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku selalu berprasangka baik, Allah berikan kebaikan. Kalau hambaku berprasangka jelek, Allah berikan apa? Kejelekan. Makanya kalau hidup selalu dihiasi dengan pikiran positif, tidak ada yang menyusahkan. Ya, walaupun di rumah ada sesuatu hal yang rumit, tetap kita berpikir apa? Positif. Ada satu buku kecil Bapak Ibu, judulnya adalah Merubah Musibah Jadi Anugerah. Sudah ada terjemahannya. Merubah musibah jadi apa? Anugerah. Di antara cara Bapak Ibu bagaimana caranya merubah yang musibah jadi satu anugerah, yang gak menyenangkan jadi menyenangkan. Di antara caranya selalu belajarlah mencari hikmahnya. Selalu belajar mencari apa? Hikmah di setiap peristiwa yang menimpa kita. Karena Allah punya nama apa kemarin? Al-Hakim. Apa Al-Hakim? Yang memiliki hikmah fi khalqihi dalam ciptaannya. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi di jagat raya ini melainkan pasti ada hikmahnya. Nah, kalau Bapak Ibu ketika tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa mengambil hikmah baiknya, maka insya Allah ujian itu akan berubah jadi sesuatu yang menyenangkan. Maka banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang penting adalah doa meminta hidayah. Ya, doa meminta hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jemaah kaum muslimin, ini kita sampaikan di malam hari ini. Selesai pembahasan nama Al-Alim. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah semuanya. Ada khilaf yang mau dimaafkan. Mengingatkan hari besok hari Kamis akidah kita ngaji di Masjid SMP kita Al-Huda, dan materinya insya Allah Ta'ala keagungan sifat
khauf. Ya, keagungan sifat apa? Takut. Demikian sedikit yang disampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.